wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Zakia, kelas 12 akuntansi. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang industri persekutuan. Selamat menonton. Persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri pada dalam sebuah kegiatan dengan tujuan terus-menerus mendapatkan keuntungan atau laba. Jenis persekutuan yang ada di Indonesia ada dua, yaitu 1. Firma, 2. Persekutuan Komanditer Financep atau CP. Pengertian. 1. Firma adalah persekutuan yang didirikan dengan nama bersama. 2. CV adalah persekutuan yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer hanya memberikan uang, barang atau tenaga sebagai setoran modal, tapi tidak turut campur dalam kepengurusan atau manajemen persekutuan. Ciri utama persekutuan. A. Umur terbatas. Pembubaran suatu persekutuan dapat terjadi bila sekutu atau partner berhenti menjadi anggota persekutuan atau adanya penerimaan seorang sekutu baru dalam. B. Adanya kewajiban. Kewajiban terbagi dua, yaitu kewajiban tidak terbatas dan kewajiban terbatas. Kewajiban tidak terbatas dalam persekutuan umum seperti setiap sekutu bertanggung secara keseluruhan berkaitan dengan kewajiban dari persekutuan. Kewajiban terbatas dalam CV tanggung jawab hanya sebatas pada jumlah modal di C. Kepemilikan bersama atas harta persekutuan. Apabila seorang sekutu menginvestasikan harta seperti kas pada persekutuan, maka kas adalah harta bersama. D. Keterikatan. Tindakan satu orang sekutu akan mengikat semua sekutu yang lain dalam persekutuan. E. Hak untuk berpartisipasi dalam laba. Setiap sekutu berhak memperoleh laba dan menanggung rugi menurut kesepakatan di antara sekutu. 1. Perpajakan. Persekutuan tidak membayar pajak, namun setiap sekutu dikenakan pajak atas bagian laba yang diterima. F. Akuntansi persekutuan. Secara garis besar, akuntansi untuk persekutuan sama dengan akuntansi umum. Hanya saja jika persekutuan dalam kondisi pembagian laba atau rugi, pembubaran persekutuan dan likuidasi, maka terdapat perlakuan pencatatan akuntansi khusus bagi kejadian tersebut. Pencatatan. A. Pencatatan ayat jurnal untuk pendirian persekutuan pada 10 Januari 2021, Iwan dan Budi sepakat mendirikan persekutuan dalam bentuk firma. Bapak Iwan telah mempunyai usaha perseorangan sebelumnya dan akan memasukkan aset serta kewajiban perusahaan. Setelah aset dan kewajiban dinilai kembali, maka terdapat saldo sebagai berikut. Utang dagang 12 juta, persediaan 10.500.000, peralatan kantor 22 juta, jumlah aset 44.500.000, utang dagang 11 juta, modal Iwan 33.500.000. Distribusi laba rugi. Distribusi laba rugi, faktor yang dipertimbangkan dalam membagi laba rugi dalam persekutuan sebagai berikut. A. Jasa atau jumlah waktu yang dicurahkan oleh masing-masing sekutu. B. Jumlah investasi yang ditanamkan oleh masing-masing sekutu. C. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap sekutu. Contoh pembagian laba pada persekutuan. Diberikan kasus pembagian laba dengan memperhitungkan gaji dari masing-masing sekutu. Misalkan Andi ahli firma tahun 2021 mendapat laba bersih sebesar 75 juta sesuai dengan tenaga dan waktu yang diberikan Andi ahli, maka diberikan gaji pada Andi 2.500.000 per bulan, sedangkan gaji pada ahli 2 juta per bulan. Laba tersisa akan dibagi sama rata antara para sekutu, yaitu Andi dan Ali. Berikut adalah contoh gambar pembagian laba pada persekutuan di dalam kasus Andi dan Ali. Melikuidasi persekutuan. Persekutuan menghentikan kegiatan operasional perusahaan dengan alasan tertentu. Saat likuidasi terjadi, maka aset harus dijual, utang pada kreditor harus dibayar, dan kas atau aset lainnya harus dibagi dengan para sekutu. Contoh melikuidasi. Firma ABC memutuskan untuk berhenti operasi dan menutup akun-akun serta perkiraan. Pembagian laba rugi akan didistribusikan sesuai perjanjian, yaitu 5
Banding 3. Tanggal 9 Januari 2021, perusahaan sepakat menjual aset bukan kas dan menerima uang tunai sebesar 74 juta. Disiapkan neraca saldo sebagai berikut. Berikut adalah contoh gambar proses melikuidasi, yaitu ada 3 tahapan dan berikut adalah contoh-contohnya.